Oke, halo selamat siang semua, apa kabar? Semoga sehat dan profit selalu. Penyelenggaraan webinar hari ini untuk memberikan edukasi pada teman-teman smart retail investor pada khususnya untuk lebih mengenal pembahasan yang akan kita paparkan siang ini. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Bapak Satriawan, analis dari Maybank Sekuritas Indonesia. Tapi sebelum kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya sifat referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Satriawan saat ini menjabat sebagai technical analyst di Maybank Sekuritas Indonesia dari tahun 2014 hingga saat ini. Beliau sempat menjabat sebagai technical analyst di Mandiri Sekuritas tahun 2010 hingga 2014. Pak Satriawan mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2009 dan magister manajemen dari PPM School of Management tahun 2017. Beliau juga memiliki lisensi WPPE, yaitu Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi atau WMI, Wakil Penjamin Emisi Efek atau WPP. Jadi semua license yang ada di bursa ini udah diakuisisi nih ya. Dan dia juga merupakan Certified Technical Analyst, dan sekarang juga ada gelar tambahan yang tadi Certified Elite Wave Analyst. Dan beliau ini sering banget diundang sebagai narasumber di berbagai media elektronik dan tampil rutin di Maybank punya YouTube channel untuk memberikan insight secara teknikal kepada teman-teman dan klien-klien Maybank Sekuritas. Oke lah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi karena hari ini aku percaya materinya lumayan padat dan lumayan berat. Kita langsung mulai ya. Silakan untuk Satria, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih cerita. Gambarnya udah keluar? Udah, tinggal digedein doang. Ya, suaranya dan gambarnya aman ya? Aman. Kalau ada problem langsung kasih tahu, oke? Oke, sip. Oke, terima kasih cerita ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya, perkenalkan saya Satriawan Haryono. Saya technical analyst dari Maybank Sekuritas. Kebetulan pada siang hari ini saya diundang oleh cerita untuk berbagi tentang technical analysis, dan kebetulan materinya itu berkaitan dengan quantitative analysis. Mungkin Bapak Ibu di sini udah ada yang familiar dengan quantitative analysis? Belum terlalu. Kayaknya belum terlalu ya. Tapi sebenarnya sih ini udah mulai happening gitu. Mulai beberapa rame tahun ya. belakang. Belum Pak Santoso, belum Pak Angling Budi, belum. Oke. Masih mumet Pak rumusnya. benar. Kalau ngomong rumusnya udah kita tahu nih sebenarnya, tapi masih luar-luarnya aja. Sebenarnya saya juga nggak mendalami tentang quantitative analysis karena ini beda ya. Iya. Karena di Maybank sendiri ada chartis, ada technical analyst, ada quant analyst, jadi beda. Saya juga nggak megang itu. Masa saya megang juga dua kerjaan satu gaji, kan boncos juga ya, mau. Makanya saya belajar cara pakainya aja, sama kayak kebanyakan indikator itu kan ada rumusnya di belakang ya. Kita nggak perlu tahu rumusnya, tapi kita perlu tahu cara pakainya gitu. Chartis sama TA bedanya sama aja. Sama, cuman beda penyebutan aja. Misalnya supir sama driver gitulah kira-kira lah, sama. Ya, dokter gigi sama dentis, iya, gitulah. sama. Naikin gaji dong, nah itu dia benar tuh cerita. Oke. Gerak ya gambarnya ya? Oke, sip. Nah, yang pertama saya mau ngangkat dari Forbes. Waktu itu saya cari di Forbes, The Richest Hedge Fund Managers tahun 2023. Jadi dari sekian banyak hedge fund di tahun 2023 yang sukses atau yang returnnya gede atau yang bagus lah, yang portofolionya gede, itu adalah dua diantaranya itu menggunakan quantitative analysis. Yang pertama ini Jim Simons, kenal nggak ya? Apa yang cuan-cuan itu yang tua-tua ya, Warren Buffett, Jim Simons. Oh iya. Ini sebenarnya orangnya di dunia keuangan ini cukup terkenal loh, Jim Simons ini. Jadi kalau Warren Buffett kan Berkshire Hathaway ya. Iya. Seperti kalau salah. Nah, kalau Jim Simons itu Renaissance Technology. Yang terkenal itu Medallion Fund-nya ya. Nah, dia itu menggunakan quantitative trading firm. Dia menggunakan quant analysis. Dia itu sebenarnya profesor matematika atau statistik gitu ya. Biasanya yang pakai quant itu rata-rata orang-orang kayak gitu. Kalau nggak anak matematika, anak statistik atau teknik komputer gitu.
Nah, yang nomor 10-nya itu David Shaw. Dia firmnya namanya The Shaw and Company, net worth-nya itu 7,9 billion US dollar. Tadi si Jim Simons itu 28,1 billion USD ya. Jadi gede-gede. Nomor 10 yang richest hedge fund manager tahun 2023 based on Forbes. Jadi dia juga dia profesor di Columbia University, dia lalu bikin quantitative hedge fund. Jadi selain pakai fundamental, technical yang sukses ngolah portofolio, itu juga ada yang pakai quantitative analysis. Dia bilang Andika Rizky Rahmawan, dosen matematika kan ini. Iya, kayaknya sih kalau nggak salah ini dosen matematika yang Jim Simons tadi ya. Kalau ini profesor di Columbia, kalau yang David Shaw. Nah, quantitative analysis itu apa sih? Jadi quantitative analysis itu adalah metode yang gunakan untuk mengerti tentang behavior tentang financial market dan membuat investment decision. Jadi yang digunakan itu adalah model matematika dan model statistik untuk melihat kayak historically persamaan data, lalu dicari kecenderungannya ke depannya itu mau kemana gitu, dicari excess return-nya secara dengan data masa lalu yang banyak itu digunakan untuk mencari pergerakan diprediksi pergerakan masa depannya gitu. Jadi salah conclusion-nya itu adalah statistical dan matematika model untuk speculate market behavior. Jadi kalau saham A naik, maka saham B itu kemungkinan akan naik gitu intinya ya. Jadi tapi jangan terpaku sama yang kita udah tahu. Yang kita udah tahu kan maksudnya gini, ketika oil naik berarti Medcoin-nya naik. Itu kan kita udah tahu ya, itu simple kayak gitu. Tapi mungkin nanti kita akan menghubungkan antara yang beda server gitu. Let's say katakanlah kalau Facebook naik, maka Goto akan naik. Atau kalau Nvidia naik, justru BBCA akan naik. Nah, semacam kayak gitulah. Jadi quant itu bisa digunakan untuk hal-hal yang seperti itu dengan menggunakan data yang sangat banyak gitu, sangat besar. Nah, jadi posisi quantitative analysis itu di mana? Jadi kalau misalnya kita tahu ya, ini dari Tortoriello 2008, yang kita tahu itu pertama fundamental analysis, itu zamannya semua orang tahu di sini. Kalau Benjamin Graham tahu? Tahu. Nah, itu kan zaman dulu banget ya. Dari zaman Benjamin Graham lalu Warren Buffett sampai sekarang gitu ya. Nah, itu fundamental bagaimana kita ngelihat perusahaannya, ekonomi industrinya, lalu ya perusahaannya itu secara fundamental lah. Lalu muncullah technical analysis yang dipelopori oleh Charles Dow yang bikin Dow Theory. Muncullah technical analysis. Lalu setelah technical analysis muncullah quantitative analysis. Sebenarnya yang saya tahu ya, ini udah ada dari dulu quantitative analysis ini. Jadi udah ada, tapi waktu itu belum berkembang. Di zaman yang hard disk atau storage data itu ya, untuk 10 megabyte atau 5 megabyte itu butuh setempatnya kayak kulkas gitu loh. Ingat gak ya? Jadi untuk menyimpan data sebesar 5 megabyte atau 10 megabyte itu butuh tempatnya, storage-nya itu segede kulkas. Jadi waktu itu masih belum berkembang lah kuantitatif di zaman itu. Nah, untuk kekiniannya itu kuantitatif semakin berkembang ketika superkomputer ditemukan. AI ditemukan, mungkin zaman Nvidia masih $4, $5 itu ya, itu mulai berkembang tuh sampai sekarang ratusan dolar. Nah, itu quantitative analysis mulai ditemukan dan semakin maju sekarang. Sejak adanya crypto, AI, dan sebagainya, itu orang makin pakai quant lah gitu, katakanlah. Jadi, kalau misalnya Bitcoin gitu kan ya, susah kan, kita nggak bisa tahu dia revenue-nya berapa. Let's say, fundamentalnya kita nggak bisa tahu, tapi kita biasanya pakai technical. Kita bisa cari support resistance-nya Bitcoin-nya ya. Tapi kalau misalnya fundamentalnya nggak bisa, mungkin agak susah gitu lah. Nah, orang itu alternatifnya pakai quant untuk cari yang crypto seperti itu. Nyari feature-nya gimana gitu, dadakannya. Nah, ada juga orang yang membandingkan quantitative trading dengan algorithmic trading. Ini mungkin agak beda yang sering cerita share ya di grup ya. algo research kalau itu. Kalau ini beda. Nah, kuantitatif yang saya pahami di sini perbandingannya adalah si kuantitatif ini cuman memprediksi dari market menggunakan statistik dan model matematika. Dan dia bikin prediksi setelah dia pakai data masa lalu, terus dia prediksi ke depan. Nah, algonya ini untuk kelanjutannya. Jadi setelah dia prediksi, dia bikin buy sell sendiri. Jadi dia bikin
ketika modelnya begini bilang, wah ini udah oke, udah buy, dia algonya itu bikin enter buy sendiri. Begitu jelek dia bikin enter sell sendiri. Jadi mirip kayak robot trading. Tahu kan ya robot trading ya? Atau udah ada yang keceblos di robot trading? Mudah-mudahan enggak ya. Nah, jadi setelah kuantitatif nanti ada algorithmic trading. Itu biasanya dipakainya untuk bikin buy sell sendiri. Mirip-mirip kayak robot trading gitu ya. Nah, ini langsung aja keuntungan dari quantitative analysis. Yang pertama itu data driven decision making. Jadi dia pakai empirical data, mostly itu data sekunder ya. Jadi kayak price-nya berapa gitu, lebih kepada price sih. Jadi benar-benar menggunakan data historical, mengurangi ketergantungan terhadap manusia gitu ya, emosi dari manusia. Nanti kekurangannya kita buka setelah ini. Efisiensi dan scalability. Jadi quant ini sangat efektif terhadap data-data yang besar. Jadi urusannya ini sama big data. Semakin besar datanya itu semakin valid gitu ya. Semakin banyak data yang diolah itu semakin bagus lah gitu untuk quant ini. Dan dia semakin cepat gitu ya, karena dengan quant ini biasanya mengolahnya itu pakai Python atau R namanya, nama aplikasinya gitu ya. Nah, dia juga bisa mengolah data semakin besar itu semakin bagus, dan dia bisa melakukannya gitu. Lalu yang ketiga, konsistensi dan objectivity. Dia datanya konsisten, jadi nggak ada human bias di dalamnya. Selama kita nggak utak-atik modelnya, dia akan tetap seperti itu gitu. Risk management. Nah, ini kalau misalnya digabungin dengan risk managementnya, karena dia nggak pakai human bias ya. Jadi kalau misalnya kita bilang kalau sekian nggak bisa pakai ini, dia nggak akan pakai gitu. Jadi risk managementnya bisa disatuin dengan modelnya. Identifying patterns and trends. Ini mirip kayak teknik analysis. Jadi dengan data itu dia ngebaca patternnya dan trennya. Ini datanya mau kemana, trennya mau kemana, lalu dia ke forecast ke masa depannya. Backtesting optimization, ya dia nge-backtest ya, karena dia kan datanya masa lalu semua, dia nge-backtest, lalu dia backtest itu dia bikin optimization. Automation dan algorithmic trading, jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dia setelah quantnya itu jadi, biasanya dikawinin gitu ya, disatuin dengan algorithmic trading. Dia bikin buy sell sendiri, dia bikin robot sendiri. Lalu adaptability to market condition. Dia bisa adapt nggak langsung ya, dia bisa adapt ke market selama modelnya itu disesuaikan dengan marketnya. Jadi market conditionnya gimana, lalu disesuaikan dengan market conditionnya. Jadi langsung bisa adapt selama kita langsung adjust gitu. Nah, kekurangannya, data limitation. Quant ini sangat tergantung dengan historical data. Jadi semakin datanya sedikit, itu semakin jelek hasilnya. Jadi semakin belum kelihatan gitu. Let's say saham-saham yang baru, kayak Lovina, saham-saham baru lah ya, saya lupa. Baru listing. PGEO, iya baru listing. Itu kan datanya baru sedikit ya. Nah itu belum mungkin bisa pakai quant ya. Aman udah cukup lama kali ya. Nggak tahu dah. Pokoknya semakin dikit semakin jelek ini quantnya itu, data limitation. Lalu model risk. Nah ini dia modelnya itu bergantung dengan historical dan juga bergantung dengan model yang dibentuk. Jadi kalau modelnya salah, orangnya salah, bikin modelnya itu hasilnya juga akan salah. Mungkin kita juga pernah dengar ya, robot trading bikin bangkrut, bikin kacau gitu, bikin loss. Nah itu mungkin ada salahnya di orangnya gitu, modelnya salah gitu, nggak sesuai. Lalu market efisiensi, ini kaitannya dengan algorithmic trading tadi, karena dia bikin buy sell sendiri, jadi high frequency trading, jadi nggak efisien gitu, jadi sering buy sell sendiri. Jadi bikin fee-nya kebanyakan gitu, sering keluar masuk. Oh, berarti yang kayak gorengan gitu ya? Ya mungkin lebih kepada ke situ. Ini kaitannya sama algorithmic trading yang tadi ya. Ya, lalu selanjutnya lack of content. Jadi dia itu karena quant itu sangat menggantungkan pada data masa lalu, dia itu let's say nyuekin gitu ya, apa yang terjadi sama marketnya, sama company-nya. Jadi dia nggak ada hubungannya, nggak merhatiin manajemennya gimana. Ini siapa jadi CEO-nya, siapa jadi CFO-nya, itu nggak ngerti dia. Lalu industrinya juga nggak diperhatiin, dan geopolitikalnya juga nggak dilihatin. Dia based on kayak historical data gitu. Lalu yang kelima, human bias. Nah ini mirip kayak nomor 2 tadi. Jadi tergantung orang yang bikin modelnya. Model selection, parameter, jadi parameter yang digunakan dan interpretation-nya dari orang tersebut gitu. Jadi parameter apa namanya, itu parameter quant style. Nanti setelah ini kita bahas. Jadi
kalau orangnya udah salah gitu ya, nggak punya integrity, nanti kedepannya modelnya juga salah. Jadi human bias ini bisa terjadi kalau misalnya orangnya nggak punya integrity. Lalu yang keenam, black swan events. Jadi kalau misalnya ada extreme events kayak COVID tahun 2019-2020 kemarin, nah itu harus segera di-adjust gitu modelnya. Karena kan siapa yang ngira tahun 2019 atau 2020 ya itu ada COVID terus market jatuh seperti itu. Nah, jadi black swan event itu harus langsung di-adjust, kalau enggak ya dia nggak bisa catch up dengan marketnya gitu. Yang ketujuh, competition. Nah ini mungkin kekurangannya kalau misalnya nanti suatu saat semua orang udah pakai kuan. Ya jadi udah nggak bisa, udah cuannya udah susah gitu ya, karena semua orang pakai quantitative analysis. Yang kedelapan, teknologi infrastructure cost. Nah ini juga untuk kuan itu kekurangannya significant investment, karena ya mungkin yang bisa pakai ini cuma orang matematika atau orang statistik. Dia juga butuh teknologi dan juga butuh data yang banyak gitu. Datanya semakin banyak datanya itu semakin bagus, tapi kalau misalnya kurang datanya ya kurang valid gitu. Nah itu kan untuk data kita, let's say kalau analis itu pakai Bloomberg dan mungkin pakai CIC atau dan yang lainnya, dan itu butuh infrastructure cost gitu. Nah ini quantitative screening, jadi biasanya mirip-mirip kayak di technical ya. Kalau technical itu kan biasanya kita screeningnya atau fundamental biasanya screeningnya yang PI-nya di bawah 10, PBV-nya cuma 2 kali. Terus kalau misalnya technicalnya di atas 200 hari. Nah, kalau terus di MACD-nya positif gitu ya. Atau mungkin kita Bollinger Bandnya squeeze. Nah, kalau misalnya quant juga kurang lebih seperti itu. Ini hubungannya nanti dia gabungan lah, technical fundamental digabungin, disatuin gitu ya, pakai data yang lebih banyak gitu. Ini contohnya ketika market bullish, dia pakai must have 20% year on year quarterly earning growth, lalu cash flow-nya harus positif gitu dan sebagainya. Ini disebutnya nanti investment style. Nah, untuk di Maybank kita pakai ada beberapa. Jadi di Maybank udah pakai, walaupun ini baru pakai di regional ya, di Indonesia belum pakai, saya belum pakai. Mungkin nanti ke depannya mau pakai. Ada beberapa kriteria. Ini namanya yang sebelah kiri ini quant style name, ini faktornya apa? Ini deskripsinya gitu ya. Jadi ada, kalau nggak salah tuh ada 67 style name-nya. Di sini saya pakainya cuma di yang utamanya itu cuma 5, value, momentum, growth, quality, low volatility. Ya value itu nilainya ya, nih value ada banyak gitu ya dalamnya, earnings yield-nya gimana, book value-nya gimana, free cash flow-nya gimana, EBIT per EV multiple-nya gimana, apa yang bagus gitu ya. Lalu momentumnya yang dilihat yang paling bagus, lalu growth-nya, short term historical growth, long term historical growth, forward earning growth, EBIT margin growth, analis sentiment. Jadi 3 bulan ke belakang analis siapa sih yang upgrade sama downgrade itu dilihatin loh sama si quant analisnya Maybank yang di regional sana. Nah, lalu quality-nya, return on equity-nya gimana, return on invested capital gimana, debt to equity-nya, jadi last reported debt to equity-nya, jadi debt equity-nya berapa, semakin kecil semakin bagus gitu. Karena ya kita ngelihatnya utang itu kan jelek ya, utang itu kan harus bayar bunga, semakin banyak itu semakin besar semakin jelek debt to equity-nya. Earning certainty itu gimana, lalu yield-nya last setahun terakhir dividend yield-nya gimana. Lalu volatility, semakin low volatility ini yang quant trading style orang masih beda-beda. Tapi kalau di sini kita carinya low volatility. Semakin low ini semakin dipilih gitu ya. Return volatility-nya gimana, return volatility country-nya gimana, return volatility sektor neutralnya gimana, lalu beta-nya gimana. Jadi 3 tahun market beta, semakin dia betanya kecil itu semakin bagus kalau misalnya pakai low volatility. Nah ini dijadiin satu nih semuanya nih. Dan hasilnya nanti itu jadi skor gitu. Keren amit nih, ada aplikasinya di Maybank. Belum ada. Belum ada Pak Pangling Budi, belum Pak. Nah ini saya lanjutin ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ini Maybank Quant Investment Style. Nah ini yang pertama quant style value, jadi based on value. Tolong jelasin dulu dong beta itu gimana. Dulu kali, biar dijelasin dulu semuanya, nanti baru sesi Q&A ya. Oh gitu. Oke, sip. Oke, yang pertama, apa silakan ngomong cerita. Enggak, kalau enggak kepotong jadinya. Jadi biar si Pak Satriawan jelasin, nanti kalian ketik aja, nanti kita akan bahas pasti sesi Q&A.
Oke, sesi Q&A ya. Oke, yang pertama quant style value. Jadi dari 800 saham di IHSG ya, kalau nggak salah 800 saham. Itu yang semuanya ya, yang tidur, yang bangun semuanya ada 800 kurang lebih. Kita screening ada 102. Kemarin yang saya cek bahkan SI itu nggak ada, tapi PANI ada di sini. Aneh kan? Yang bikin bukan saya, orang regional dari Maybank Singapura atau Maybank PL. Nah ini pertama dari quant style yang pakai value. Siapa sih value yang paling besar? Nah dari 102 nama itu ternyata nomor satunya tuh Indika, BBTN, LC, BNKP, Main. Jadi mungkin ini sama nama-nama yang kurang terkenal gitu, terutama Indika, LC gitu ya. Nah mungkin yang debatable atau orang mungkin argue itu ada di nomor 93 BBCA. Skornya cuma 2,2, Indika 9,8. Loh kenapa Pak? Si BCA kan bagus, value investing atau bla bla bla. Ini sahamnya bagus nih, tapi kok kenapa value-nya rendah? Kenapa value-nya rendah? Itu kalau misalnya saya pikir, saya duga adalah karena ini nih book value-nya. Jadi BCA itu kan book value-nya besar ya, tinggi ya. Let's say 4 atau 5 kali, kalau misalnya salah, dibandingin dengan Mandiri sama BRI. Jadi mungkin yang bikin kuannya itu rendah karena dari sisi book value-nya ini. Book value-nya BCA akan tinggi. Jadi kurang menarik dibandingin dengan Mandiri atau BRI. Itu kenapa skornya cuma 2,2 sedangkan Indika 9,8 gitu. Jadi secara quant style value BBCA itu skornya cuma 2,2 sedangkan BTN itu 9,6 seperti itu. Jadi lihat dari murah atau mahalnya gitu ya dari sisi value-nya. Lalu yang kedua dari sisi momentum. Momentumnya siapa yang paling bagus? Dari 102 itu ada beberapa yang nggak ada datanya. Jadi datanya itu cuma berhenti di 94 data aja dari 102 ya. Jadi ada beberapa yang nggak keluar datanya. Nah nomor 1 itu momentumnya ada di PGEO. Aces nih datanya beberapa minggu yang lalu ya. Jadi sekitar 1 atau minggu 2 yang lalu. Ini Aces belum breakout. Dan kemarin breakout ya. Breakout triangle. Ya Arto juga, ISAT juga beberapa waktu yang lalu kan rally, walaupun belakangan jadi turun. Nah, secara quant style, dari sisi momentum, yang paling bagus itu PGEO, Aces, Arto, ISAT, apa. Sementara yang jeleknya itu 5 terbawah itu ada di Unilever, LPPF, Harum, MDK, Info. Jadi ini kelihatannya kayak saham-saham yang downtrend ya. Mungkin yang bagus cuman Harum dan MDKA yang uptrend. Sementara ini PGEO nih sideways, Aces uptrend, Arto nih jangka panjang uptrend, jangka pendeknya bearish kayaknya. TPIA uptrend. Nah, jadi secara quant style, secara momentum, PGEO itu nomor satunya dengan skornya 9. Jadi dibikin scoring ya, quant skornya gitu keluar. Nah, lalu yang kedua dari sisi growth. Siapa growth yang paling bagus? Nah, dari 102 ada 89 saham. Sisanya itu nggak NA ya, nggak keluar datanya. Nomor satunya PANI. Mungkin karena return yang paling bagus beberapa bulan ke belakang, BBB juga, Main, Amar, Asa, ISAT. Nah, yang jelek itu ada di LPPF, AALI, HMSP, Unilever, Gas. Jadi dari sisi growth, ini saya nggak tahu growth yang mana, mungkin bisa dilihat dari tadi ya, yang faktor yang tadi. Nah, ini adalah saham-saham yang secara quant style, dari sisi growth-nya, skor yang paling tinggi adalah si PANI, 9,6. Sementara skor yang paling jelek yang tadi di Pegas, 2,6. Jadi kalau misalnya kita cari growth-nya, kriteria yang berdasarkan kriteria yang tadi, itu yang paling bagus itu ada di PANI, BBB, Main, Amar, Asa gitu. Yang paling jelek berdasarkan growth-nya quant style-nya, itu ada di LPPF, ALI, HMSP, Unilever, Gas. Nah, bagaimana dari sisi quality? Nah, quality ini yang paling bagus itu ada di SIDO, HMSP. Ini BBCA naik jadi nomor 12 skornya, dibandingin dengan yang tadi yang value ya. Jadi quality-nya bagus BBCA, tapi value-nya kurang bagus kalau dari sisi quant score. Jadi dari 102 saham, yang ada datanya itu cuma 102 lainnya NA, nggak ada datanya. Nah, skor yang 5 terbesar itu ada di SIDO, AMSP, Arna, Unilever, Demas. Sementara 5 terendah itu ada di MDKA, Bank, SSIA, BBB, dan TPIA. Nah ini CSSIA mungkin secara tren bagus, kemarin baru breakout, tapi secara quality dia nilainya nggak bagus secara quality quant score-nya. Jadi nilainya dia rendah. Sementara yang paling tinggi ada di SIDO 9,5 poinnya. Lalu selanjutnya ada di low volatility.
Nah, dari low volatility semuanya ada datanya dari semuanya 102 sahamnya keluar skornya. Dan yang paling low volatility itu ada di Indofood, Beli, BNLI, HMSP, Arna. Ini saham-saham yang low volatility, sementara yang high volatility itu ada di Goto, Arto, Wika, Pani, BBEB. Jadi orang yang suka trading sebenarnya ya lihatnya yang saham dari nomor 80 ke bawah lah ya. Ini sering gerak-gerakannya lincah gitu ya. Sementara dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 20 ini justru nggak lincah, volatility-nya rendah. Dan karena menurut faktor yang tadi, semakin dia low volatility itu semakin bagus ya. Nah, jadi dipilihnya diberi scoring yang semakin dia tidak volatile itu semakin bagus. Itulah kenapa Indofood, Beli, BNLI, HMSP, Arna itu skornya tinggi-tinggi. Indofood paling tinggi. Dan BBB, Pani, Wika itu paling rendah. Itu yang berarti yang paling volatile dari 102 saham. Nah ini sisanya ada di tengah ini ya so-so lah ya, silakan dilihat sendiri. Nah, saya pengen lihat dari sisi dividen, dari sisi yang lain selain dari growth, value, dan low volatility yang tadi, dari sisi dividen. Muncullah nama-nama dari call stock. Ya seperti kita tahu, yang sering ngasih dividen besar dan besar itu adalah call stock ya. Jadi 5 nama terbesar itu adalah PTBA, ITMJ, LPPF, WNTR, Adaro. Itu yang sering ngasih dividen dan besar. Jadi kalau misalnya Anda dividen hunter, ya carinya ya 1 sampai 10 atau 20 besar inilah, atau 1 sampai 5 juga nggak apa-apa. Tapi ya tahu sendiri ya, kalau misalnya selesai dividen kan ex-date-nya biasanya dibanting gitu, bantingannya jauh lagi, bisa berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu. Nah, yang tidak ngasih dividen atau ya tidak memberikan dividen dan tidak besar itu ada di nomor 80 sampai 100 gitu ya, itu skornya kecil. Ya mulai dari ADI, AMAR, PTPP, MDKA, MBMA, Beli. Jadi kalau misalnya dividen hunter ya hindari saham-saham seperti itu. Nah, di Maybank itu gimana penggunaannya? Penggunaannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita berusaha untuk mengkawinkan antara technical analysis dan quant. Jadi secara quant skornya berapa? Top 10-nya atau top 20-nya siapa aja gitu, bla 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 gitu. Keluarlah sekian nama, lalu dicek chartnya bagus nggak. Nah, ini contohnya. Jadi pertama di UT, ini beberapa minggu yang lalu belum rally banget ya. Sekarang udah dekat-dekat 25.000. Kemarin harganya masih di 24.175. Based on quant style yang momentum, dia skornya itu 5,3. Ya nggak bagus-bagus banget sih, di tengah-tengah aja. Ya jelek juga kurang sih ya, tapi tengah-tengah aja nih yang 5,3 ini. Jadi secara quant itu ya so-so aja, tapi secara momentum secara teknikal ini kelihatannya mau bagus. Jadi kita bisa gabungin dengan teknikalnya di sini. Potensi ini kan cup with handle, break di 25.000, arahnya ke 30-an ribu. Secara Ichimoku ini juga udah bagus, sudah di atas Kumo dan Kansen Kijun-sen, jadi udah uptrend lah ya. Nah ditambah dengan kuannya yang nggak begitu bagus, tapi nggak jelek juga gitu. Ini gimana kita mengkawinkannya antara technical dan quant. Lalu yang kedua ada Cimori. Cimori juga waktu itu belum breakout, harganya masih di sekitar 4.200-an. Jadi secara quant style kita pakai quality, dan quant score-nya di quality itu dia hasilnya 7,40. Nah, jadi lumayan bagus lah, hampir masuk 20 besar katakanlah seperti itu ya. Ya ke tengah tapi agak ke kiri gitu, agak-agak masuk 10-20 besarnya. Ya, jadi secara quant dia 7,4%, 7,4 skornya itu pakai quant style yang quality, dan secara technical dia bentuknya double bottom, potensi double bottom. Waktu itu belum breakout, tapi sekarang udah breakout dan so far masih bertahan di 4.260. Jadi based on technicalnya ini potensinya double bottom, arahnya ke 5125. Secara quant skornya 7,4 berdasarkan quant style. Jadi ini masuk lah gitu ya. Dan terbukti beberapa hari kemudian ini breakout. Dan walaupun belum kena target ya, dan ini masih bertahan di 4260 sebagai support sekarang. Tadinya jadi resisten, sekarang jadi support. Nah, lalu Telkom Indonesia. Telkom Indonesia waktu itu dia konsolidasi, waktu itu belum naik ya. Ini waktu itu setelah ini dia naik nih, walaupun nggak kena target, kita waktu itu expect ini secara teknikal bikin rounding bottom, targetnya di 4380. Ternyata nggak sampai 4380, cuma 42-an, 43 kalau nggak salah ya. Habis itu turun sampai 3850 lagi. Jadi sebelum dia breakout waktu itu quant score-nya ngasih skor waktu itu 7,7 berdasarkan quant style-nya quality. Jadi quality-nya itu 7,7 berdasarkan quant score. Secara teknikal potensi rounding bottom, break di 4040, targetnya di 4380, MACD yang mau bikin golden cross.
Jadi waktu itu dia sempat breakout sampai 42-an saya lupa, silakan dicek sendiri. Lalu dia turun sampai 38.50 gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada di PGEO, Pertamina Geothermal. Nah ini skornya gede nih, tapi berdasarkan momentum ya. Jadi dia pakai momentum, kita pakai momentum, quant style-nya, quant skornya gede, 9,0. Dia paling besar waktu itu kalau nggak salah, nomor 1 kalau nggak salah. Nah, secara chart mungkin kurang menarik ya. Dalam artian ini kan setelah dia naik, ini bikin 5 wave, terus dia turun, kelihatannya wave 2-nya selesai, tapi wave 2 kecilnya belum selesai nih. Dia mungkin bikin wave 3 gede, tapi ini dari 1-2 gitu ya. Jadi 1 dia konsolidasi. Inilah konsolidasinya belum selesai. Mungkin yang menarik menurut dia ini dari sisi Bollinger Band-nya. Karena ini Bollinger Band squeeze kan. Ini lihat aja nih, dari besar seperti ini, Bollinger Band-nya tiba-tiba menyempit seperti ini, squeezing. Jadi selama nggak break di Fibo 50%-nya, di 1165, ini ada potensi untuk breakout gitu ya. Kita expect breakout ke atas, karena ini so far masih uptrend. Ini saya nggak tampilin sama 200-nya, harusnya ini masih di atas sama 200. Walaupun kalau misalnya dari sisi chart pattern, kita ngelihatnya masih ada potensi bikin cup with handle dengan syarat 1345-nya harus jebol. Break di 1345 itu cup with handle, arahnya di 1825. Jadi ya sekali lagi ini kawin silang antara technical dan quant. Waktu itu quantnya skornya bagus, tapi technicalnya kurang bagus gitu ya. Jadi so far masih bertahan di Fibo 50%, Bollinger Band-nya squeezing, stop loss-nya di sekitar 1165, 1160, konfirmasi bagus secara technical itu ada di 1345. Break 1345 baru rally lagi ke 1825 untuk PGEO-nya. Oke? Udah gitu aja materinya. Ini literatur review-nya. Kalau misalnya mau ngecek lebih jauh, belajar quant lebih jauh, bisa ke sini ya. Ada di belakang udah saya kasih. Materinya ada di cerita. Oke, demikian dari saya. Thank you semuanya. Thank you banget untuk materi yang sangat impresif ya, karena ini ternyata kemajuan zaman, kemajuan teknologi ini menghasilkan satu mungkin nanti ke depannya akan banyak sekali. Jadi nggak cuma analis teknikal aja, mungkin ada analis quant, tapi analis quant ini kalau di-combine sama di-filter lagi sama teknikal, mungkin akan lebih mengkonfirmasi sinyalnya, kitanya juga lebih confidence ya. Apalagi kalau misalnya ada ditambah kita dengar potensi story, misalnya ada potensi mau di merger, mau diakuisisi, kita timpe nih semua. Lebih yakin nih jadinya ya. Jadi ya mudah-mudahan, tapi ini kan sesuatu yang baru, kita masih belajar di sini. Minimal kita tahulah cara kerjanya. Kita nggak mesti expert juga, mesti sampai menguasai saat ini, karena kan, tapi kan minimal kita tahu bahwa orang-orang udah arahnya ke quant sama dikombinasin dengan technical. Kita aja kemarin baru belajar waktu di kelas offline, itu aja mabok. Oke, kita kan coba menjawab pertanyaannya. Kan tadi kan kata Pak Andika ini mumet rumusnya, tapi ini kayak rumusnya nggak semumet yang kemarin ya. Yang di kelas kemarin tuh apa? Yang waktu di kelas offline. Oh, yang di sana yang Minerva ini? Bukan yang kelas offline kan, kita habis Minerva ini kan kita ada kelas quant juga tuh. Itu agak pusing sih aku sih. Kalau ini kok kayak lebih simplified gitu loh. Lebih simple. Oh, enggak sih. Kalau ini sih sebenarnya kita bukan bikin quantnya ya. Ini lebih kepada kita pakainya. Gitu. Jadi disimplifikasi ya tentunya ya. Karena cara bikin quantnya itu ya nanti mungkin bisa undang quant analisnya gitu ya. Jangan undang sayanya, nggak ngerti juga. Tapi kita tahu cara pakainya gitu. Terus kita gimana cara kita ngawinin sama technical analysisnya. Terus mana ya? Nah, kata tolong jelasin dulu dong beta itu. Beta itu apa? Beta itu hubungannya biasanya stok dengan marketnya gitu ya. BCA sama IHSG, Nvidia dengan S&P gitu, Nvidia dengan Nasdaq gitu ya. Nah, seberapa responsif dia terhadap pergerakan dari induknya gitu ya. Jadi ada dua nih. Let's say Astra sama IHSG gitu ya. Kalau betanya satu ya. Ini saya agak-agak ingat ya. Jadi kalau betanya 1, dia itu sama gitu gerakannya. Jadi IHSG naik 1%, dia naik 1%.
IHSG naik 2%, dia saham ini naik 2%. Tapi kalau dia betanya lebih dari 1, let's say 2 atau 3 dan sebagainya, IHSG naik 1%, dia naik 3%, 5%. IHSG naik 2%, dia bisa naik 4%, 10% gitu. Nah, kalau misalnya betanya kecil, let's say 0,5, 0,3, nah itu tidak responsif gitu ya. IHSG naik 1%, dia cuma naik 0,5%. IHSG naik 2%, dia naik cuma 1% gitu ya. Jadi korelasinya masih positif, tapi tidak sama gitu gerakannya dengan induknya gitu, yang dibandingkannya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terus, apakah Kuan ada filter based on flow? Harusnya ada. Harusnya sih bisa aja Pasti. Bisa aja. Pasti ada. Cuman tadi kan ada beberapa contoh ya. Jadi ada yang berdasarkan apa nih, value, berdasarkan momentum. Mungkin itu ada lagi berdasarkan flow nih. Iya. Jadi flow-nya Excel-nya nih. Hah? Apa? Mau dikasih lihat Excel-nya nih. Nggak tahu deh. Coba ya kita sharing Excel-nya ntar. Biar mumet sekalian. Kelihatan 1, 2, 3. Oke. Nah ini jadi Kuan-nya. Jadi Excel-nya itu seperti ini. Ini saham-sahamnya ya. Ini Kuan versi Indonesianya. Jadi ini tengahnya perlu Indonesia karena sebenarnya ada Vietnamnya, ada Singapurnya, ada KL-nya. Nah gitu ya. Nah ini dia masuk MSCI apa enggak? Ini MKE. Ini MKE maksudnya Maybank Kim Eng dulu. Iya, apakah di cover sama kita atau enggak gitu ya. Market cap-nya berapa based on USD, karena yang kecil-kecil pasti nggak masuk, yang gede-gede aja. Market cap ranknya berapa, nomornya. Nah ini dia nih. Jadi ini last price-nya berapa, balance ada value. Yang tadi kita bahas, value, momentum, growth, quality, low volatility di situ. Nah, balance itu rata-rata dari skor ini. Jadi skor ini dirata-ratain, dapatlah skor balance ini. Jadi kalau nggak mau pusing lah, ngurusin dia value-nya berapa, momentumnya gimana, growth-nya gimana, di rata-ratain aja. Disebutnya kita skor gitu, istilahnya skor. Balance score, kita istilahnya balance. Jadi secara balance itu berapa. Jadi kalau nggak mau pusing antara 4 variabel ini, ya lihat aja rata-ratanya di sini. Siapa yang paling gede? Nah, kita beli yang itu gitu. Nah, kalau tadi Pak siapa tadi nanya? Namanya iPhone. Oh iya, Pak iPhone. Halo Pak iPhone. Filter base-nya flow harusnya sih bisa ya. Ini harusnya ada 67, bisa. Earnings yield, book value, risk adjusted. Tapi kalau flow itu berarti mereka harus connect ke penutupan bursa nggak tiap hari? Harus narik data dari sana? Iya harus begitulah. Karena datanya dari sana kan. Karena pengen tahu flow-nya gimana ya. Nah ini dia nih ada 67. Number of analyst ini number analyst dari yang cover kalau nggak salah ya. Ini kayak BRI kan banyak banget nih 20 orang. Ini 25 orang di BRI, sementara Dharma Polymetal dari MA cuma 5 orang yang cover di Bloomberg. Ini Jasa Marga 15 orang, sementara yang TPIA cuma 3 orang yang cover. Itu yang cover aja kita perhatiin gitu ya. Makin banyak yang cover, mungkin menurut mereka makin bagus gitu secara quant score-nya gitu. Oke, ya balik lagi ke laptop. Ya, terus apa ya? Mana sih? Untuk data dalam melakukan analis kuan kita peroleh dari mana? Kan Bloomberg terlalu mahal ya buat kita-kita. Nah, itu kekurangannya kuan memang itu. Datanya mahal gitu. Untuk bikin kuan itu memang mahal. Makanya, itu kekurangannya. Harus talented, orangnya harus ngerti matematika, statistik, ya harus punya data yang besar ya dari Bloomberg, dari CIC biasanya kalau dari analis ya. Ya, itu kekurangannya memang itu, mahal. Tapi ya memang harus punya gitu. Tapi harusnya sih kalau udah punya itu, kalau misalnya niat ya, punya itu ya tinggal running aja, bikin modelnya dia running aja. Terus cara menentukan style digunakannya bagaimana? Nanti buat yang ngupas saham habis ini ya. Jadi kalian mau nanya-nanya saham apa, boleh tulis di chat, nanti kita akan bahas juga technical saham per minggu depan. Quant style bagaimana? Jadi jet ya, cara tentuin quant style. Nah, quant style itu masing-masing analisnya, masing-masing orangnya yang nentuin ya. Sebentar, quant style. Kok nggak bisa?
Nah, ini namanya quant style, stylenya ini, faktornya ini deskripsinya. Jadi yang menentukan siapa orangnya, orang yang bikinnya, analisnya yang bikinnya. Jadi tapi umumnya ya begini ya, umumnya dia kan biasanya orang yang pasti ngelihat value-nya lah, momentumnya, growth-nya, volatility-nya gimana, dan tentuin dia sendiri faktornya apa aja yang diperhatiin dari value itu ya ini. Kalau orang mau nambahin ya bisa, itu kan karena dia sendiri yang bikin gitu ya, jadi tergantung dia yang bikin modelnya, si analisnya itu. Jadi yang nentukan ya yang analisnya itu sendiri. Oke, terus udah ada skornya Ci, udah. Data lengkap itu pasti mahal. Terus apa ya? Oke. Nah, mungkin katanya data quant ini bisa pakai berapa lama? Habis ini kita bahas technical chart ya. Kalau ini ya, yang ada di sini ya. Nah, kalau ini memang diupdate tiap minggu saya ya. Jadi harga price-nya itu berubah, ya semuanya berubah kan ya, kan market running berarti ada yang berubah kan ya. Ini angka-angka ini berubah. Tapi seingat saya kalau misalnya sebulan berubahnya nggak begitu banyak gitu. Mungkin kalau udah 2 bulan, 3 bulan bahkan lebih itu ya skornya mungkin bisa beda. PC kayak SSCI ya, sebulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu harganya cuma berapa, sekarang udah berapa. Nah itu skornya kemungkinan besar itu beda. Tapi kalau sahamnya diem-diem aja kemungkinan sih, dan pembandingnya itu diem aja ya skornya di situ-situ aja. Tapi berubah, pasti berubah. Ada lagi nih pertanyaan dari YouTube, apakah quant itu kombinasi dari semua analisis? Bukan ya, sebenarnya quant itu data ya? Enggak, quant itu ya sendiri setelah fundamental, technical ya sekarang yang baru itu ada quant lagi. Gitu. Menurut aku quant itu adalah kumpulan data-data yang ditarik terus kita sesuaikan sama kebutuhan kita. Misal aku butuh memfilter yang value seperti ini, ya udah kita masukin harus value-nya berapa yang sesuai standar itu orang yang masukin. Terus atau yang versi growth, growth-nya harus minimum berapa. Jadi itu sebenarnya data yang diolah hingga keluar saham-saham yang kira-kira akan berpotensi. Baru kalau di sini kan karena kita bicaranya quant dikombinasi sama technical, baru dari data yang keluar itu dapat kita filter lagi pakai technical. Jadi sebenarnya dia ini bukan ini ya, bukan analisis gimana ya, beda sih. Terus apa ya? Kapan quant tersedia? Kayaknya quant tuh nggak tersedia buat umum kayaknya ya, lebih ke penggunaan analisnya. Jadi ya nggak sih Wan, jadi disediakan untuk analis. Jadi analisnya nanti lebih punya guidance lagi untuk filter sahamnya begitu. Quant score kayak gini maksudnya ya? Ya, quant score ini so far sih belum kita buka buat publik ya. Ya instruksinya dari sana belum ada. Jadi yang dikasih ke klien itu bentuknya udah jadi seperti ini bentar. Nah, bentuknya udah jadi seperti ini. Jadi udah ada sahamnya, udah ada technicalnya, udah ada quant score-nya di sini. Pojok kanannya. Nah, jadi yang dikasih klien tuh yang bentuknya udah dijadiin seperti ini, bukan yang mentahan tadi gitu ya. Iya. Jadi udah dari data quant yang disediakan original office tadi sama Pak Satriawan dikeker lagi. Makanya kan di sana pojok kanan atas kan ada tuh quant score. Nah, dikeker lagi dikombinasi sama technical, dan pastinya technicalnya dia bukan technical yang biasa gitu. Ini udah pakai technical yang ya mungkin kita ada lihat juga kayak Elliott wave-nya, lihat kira-kira ini pullback-nya ke wave berapa, kayak pokoknya udah disiapin jadi bentuknya kayak gini. Terus ada juga nanya win rate-nya itu berapa? Nah, kalau win rate itu harus dihitung kan ya, ada skornya. Nah, itu saya belum ngitung. Tapi so far sih oke sih. Apa tuh? Iya, so far sih banyak yang benar. Jadi kalau quant itu sih tergantung orang yang bikin ya. Kalau dia integritinya kuat, nggak macem-macem, harusnya sih bagus gitu. Iya, macam-macam di sini dalam arti mungkin punya orang itu pribadi, ya gitu. Mungkin dia punya posisi, dan kebetulan Pak Satrio ini orang yang sangat terintegritas, jadi dia tuh nggak trading saham gitu. Jadi view-nya itu menurut aku jadi lebih pure ya, nggak bias. Kalau kita kan gini, jujur lah, kalau misalnya kita punya posisi, pasti kan kita ngeliat ini bagus. Nah, sedangkan technical itu, kalau mau bagus kita bisa ambil dari angle apa, kalau mau bikin jelek kita bisa ambil dari angle apa. Itu yang maksud dari sini harus orangnya itu punya integriti. Nah, selama ini kan ada beberapa kasus kayak aku punya temen
dia bilang bagus, tapi sebenarnya kita lihat sebenarnya nggak bagus gitu. Tapi karena mungkin dia punya posisi itu saham ditarik-tarik yang jauh, dibikin bagus. Ya kalau kita nggak belajar juga kan kita nggak ngerti, kita pikirnya bagus. Tapi karena kita ada belajar, kok kayaknya nggak mungkin ya catnya begini. Nah ini maksudnya balik lagi ke orangnya. Apakah orang yang ngefilter ini mempergunakan data ini dengan baik hingga bisa hasilkan rekomendasi teknikal yang jujur gitu. Mungkin kira-kira gitu ya. Ya WinRate kita belum cek karena ini juga sesuatu yang baru. Tapi kira-kira bakalan banyak dipakai nggak sama Luan? Atau lu akan soalnya kan big picture-nya adalah nyari cuan kan susah ya. Benar. Makin susah. Itu. Iya, nomor 2 ya kita kan pengen setiap kita beli itu pengen cuan gitu, kita kasih rekomendasi pengennya benar gitu ya. Nah itu kan kita udah pakai fundamental, kita udah pakai technical. Kalau misalnya itu aja udah pakai 2 itu aja masih salah ya, kita kan pengen tetap benar terus gitu. Nah itu salah satunya itu ditambahin dengan kuannya ini. Jadi ini salah satu referensi gitu, gimana ketika kita lihat secara fundamentalnya bagus, technical bagus, kuannya bagus ya oke, udah kita masuk aja gitu. Ya, jadi ini kayak amunisi tambahan aja. Oke, kita sekarang akan filter technical chart ya. Ini ada banyak pertanyaan mengenai technical chart. Bisa tolong liatin technicalnya KF sama Ira, Wan. Ya, nasabahnya nanti direkomendasi technical chart, technical yang suka aku share. Jadi kalau masuk ke grup premium itu pagi-pagi sebelum market buka udah aku kirimin. Nah, nanti mereka lihat kayak kemarin tuh ada Breeze ya. Ada SS itu aku masukin ke yang grup premium client. Jadi ya mereka lihatlah, kalau mereka serak mereka beli. Tapi kalau yang buat grup umum kadang aku lihat lagi kira-kira feeling nggak, karena kan nggak tahu kan, ternyata SS hari itu jalan gitu, dan mau rekomen cepet banget udah keburu naik. Tadi apa pertanyaannya, KF sama Ira ya? Iya. Benar kan ya? Nah iya, untuk KF-nya udah apa? Kemarin naik 24,5%, volumenya ini nggak begitu bagus. Iya ya. Ini yang mungkin yang harus diperhatikan gitu ya. Iya. Ini volumenya dibandingin dengan waktu itu di tanggal 20 Desember bla 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 ini masih jauh gitu. Walaupun ini naiknya kan 20%, harusnya lebih jauh lagi gitu lah ya. Nah, kalau misalnya pakai copy candle ini udah kena, kalau pakai retracement, next-nya itu yang jadi resisten di sekitar 990, 1000, lalu 1170 dan 1315. Kalau ini dia bikin asumsinya bikin wave 3, next-nya itu targetnya ada di 980, 1025, 1050, 1100, 1150 di situ. Sementara support minornya pakai EMA 200 ada di 930 yang paling dekat. Nah, kira-kira begitu. Mungkin yang bagus itu dari sisi price-nya, tapi yang jelek dari sisi volumenya. Kurang convincing aja, volume segini naik segini. Oh, dengan kenaikan harga saham yang begitu besar, tapi volume... auto reject, tapi volumenya cuma segitu. Harusnya lebih besar lagi gitu. Oke. KF tadi sama apa ya? Ira. Tunggu ya, aku izin ke restroom bentar. Ira. Pada naik ya, healthcare. Ira juga sama, kemarin naik. Ini langsung kita asumsikan dia ada bikin double bottom. Berapa nih? 655. Ya, jadi iranya kemarin naik 25%, auto reject juga, volumenya tapi ya kurang ya, kalau saya sih kurang. Ini kemarin break last high di 550. Jadi dalam jangka pendek itu potensi double bottom, theoretically targetnya di 655. Kemarin berhenti di EMA 200-nya di 610, 615. Jadi next targetnya kalau misalnya masih naik itu ada di 655, lalu yang tadinya jadi support sekarang jadi resisten di 730-an. Lalu resisten selanjutnya ada di sekitar 850-an gitu. Overall sih masih bearish, tapi ada potensi untuk berubah jadi bullish kalau di atas EMA 200 ini. Oke, ceritanya udah balik dari restroom. Udah. Oke. Tadi Ira ya yang udah dibahas ya.
Kayaknya juga ada pertanyaan mengenai ASA. Nah, ASA juga sebenarnya agak unik ya, kemarin hari Kamis ya kalau nggak salah. Itu sempat digebukin turun bawah, makanya lihat deh chartnya itu kalau biasa jarumnya ke atas, jarumnya di bawah. Ini artinya apa ini? Tapi dari ini ASA sih sebenarnya masih downtrend sejak peaknya itu di 13 Juni ya, jadi masih lower high. Tapi bagusnya dia kemarin break resistance downtrend line yang dari 11 September ini nih. Nah, kita jangka pendek nih ngelihatnya atau jangka menengah ini potensi bikin falling wedge namanya. Silakan di Google sendiri falling wedge itu apa. Nah, ini kemarin dia break resistance di sekitar 800-805, jadi sekarang jadi supportnya, maintain di level itu ada potensi untuk lanjut rally lagi. Biasanya itu dia ngejar tempat asal dia bikin awal falling wedge. Targetnya itu typically di 1150 ini. Tapi kalau misalnya bikin range gitu ya, staging, target pertamanya ada di last high 915, 1000, lalu di 1150. Lalu supportnya itu di sekitar 800-an, di bawah 800 atau balik lagi di bawah resisten ini ya. Yang tadi di resisten sekarang jadi support, nah itu baru batal asanya. Overall masih bearish nih asa, soalnya masih di bawah 200. Masih bearish, jadi butuh konfirmasi untuk break di harga berapa, Wan? 915? Sekitar 915 itu, yang pertama ini. Oke. Terus tadi ada pertanyaan mengenai apa ya? Aduh kok jadi skip sih. BTPS Wan. BTPS RALS. BTPS masih belum bagus ya. Ini naik berapa hari? Sekarang udah di berapa? Hilangin dulu biar aku nggak bingung. Sekarang. Nah, BTPS overall masih bearish, jadi structure-nya itu masih lower high ya. Walaupun beberapa hari kemarin itu rebound dari 12 ke 1360-an, tapi sekarang tuh ketahan di Fibo 50 sampai 61,8%-nya. Jadi kalau ini nggak jebol, si 1395 atau 1400 lah, 1400 yang nggak jebol, ini kemungkinan ada potensi cuma bikin lower high, terus nanti koreksi lagi, bikin lower low. Nah, yang harus dijaga atau yang harus jadi dia bagus itu adalah kalau misalnya dia 14 ini lewat, nanti dia akan ngetes last high-nya 1510 sampai yang tadinya jadi support kuat ada di 1570 di situ. Sebelum itu lewat kelihatannya sih masih bearish ini BTPS ini. Oke, kemudian ada juga yang nanya mengenai PANI. RALS dulu deh, RALS, sorry. Nah, RALS ini juga bearish ya. Sama 200 itu di 530, harganya itu ada di 480. Nah, mungkin yang kurang menarik adalah kemarin dia jebol di 482 ini, 480. Dan jebolnya itu kita ngelihatnya ini ada potensi dibikin head and shoulders. Head and shoulders itu apa? Silakan googling. Iya. Ada kok, ini classical technical banget. Jadi kalau misalnya dalam jangka pendek dia nggak bisa balik lagi di atas 482, 480, ini kelihatannya rebound berapa hari ke belakang ini cuman pullback, kita sebutnya pullback, lalu ada koreksi lagi, itu target head and shoulders-nya di 422, 420 di situ. Jadi kalau misalnya untuk ngebatalin ke 420-an lagi, kalau 420-an itu dia harus maintain di 482 ini di atas ini, lalu nanti dia akan potensi ngetes di 500-an lagi. Oke. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai MTEL ya. MTEL sideways gak sih? MTEL mix to down. Nih gambarnya peaknya kemarin di 22 Desember di 765 sampai sekarang belum kelihatan bottomnya. Last low-nya itu ada di 600. Tapi good news-nya adalah ini bentuknya kan down channel ya. Ini dari Maret 2022. Nah, next-nya itu yang jadi support down channel-nya itu ada di sekitar 600-an. Ya 600-an lah ya di sini. Jadi kalau misalnya so far sih down channel-nya itu masih intact, dimana kalau misalnya ketemu support down channel ini setelah dia selalu balik gitu. 1, 2, 3, 4-nya akan jadi yang keempat. Maintain di 600 ini ya potensi rebound-nya balik lagi ke sekitar 750 di sini resistance down channel-nya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi masih bentuknya ini sebenarnya sideways tapi channeling ke bawah, sebutnya down channel istilahnya. Jadi selama nanti 600-nya maintain, itu potensi rebound-nya let's say kayak 200 dulu, di 670-an, lalu resisten down channel-nya di 750-an. Yang jadi stop loss level-nya di 600, 590 lah, di sekitar segitu.
break level itu dan nggak balik lagi, ya berarti ada potensi udah selesai ini down channelnya jadi bearish. Banyak nih banyak. Iya, terus ada juga mengenai Pani. Pani ini juga sebenarnya sangat menarik ya. Rumornya banyak, technical chartnya juga lagi nunggu gitu. Ya, Pani itu overall uptrend ya. Ini MA 200-nya bisa dilihat di 3980-an, di 4000-an, harga sahamnya itu di 5000. Jadi masih uptrend. Jangka pendek yang bisa kita lihat itu potensinya double bottom. Ini last high. Nah, ini biasanya hapus dulu. Last high-nya di 5525. Ini di 6000. Jadi next-nya itu dia kemarin pas koreksi masih ketahan di last low-nya di 5000, 2 hari ke belakang, 3 hari ke belakang rebound. Last high-nya di 5525. Break 5525 jadi double bottom kecil arahnya ke 6000. Sementara last high di 6150-an ini. Dan 6150 baru uptrend lagi ya. Ini so far jangka panjangnya masih uptrend. Ya menarik sih. Kemudian tadi ada juga pertanyaan mengenai Mayora. Mayora itu, aduh kadang aku bingung deh. Chartnya udah bagus, ntar besoknya turun. Nah, Mayornya itu ini lagi di penentuan nih. Jangka pendek itu sideways, bentuknya seperti ini, range-nya antara 2550, 2530, resistennya bawahnya itu di sekitar 2270, 2250 situ. Nah, seminggu ke belakang dia naik tapi belum breakout. Kemarin sempat di 2580 tapi closingnya masih di 2540. Jadi last high-nya itu di 2530 ini sampai di 2550. Break level ini either dia bikin inverted head and shoulders atau rectangle atau triple bottom, itu arahnya di 2840 gitu ya. Jadi harus break dulu nih di 2550-an. Bagusnya adalah jangka panjangnya dia kemarin ketika turun itu tetap bertahan di level 2270 ini. Jadi dia udah jadi support kuat dari November 2022, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemarin jadi angka 6. Tinggal nanti confirmnya di 2550 untuk jadi uptrendnya. Seenggaknya jangka pendek ke 2840. Karena jangka panjangnya itu di 29 resistennya. Oke, terus ada pertanyaan mengenai saham Tower. Tower ini mau bagus nggak jadi bagus. Iya, itu juga susah tuh. Gemes juga. Gemes nih, tadinya saya pikir jadi web 1 baru, ternyata masih bikin lower low, batal semuanya. Nah ini towernya, ini salah. Nah ini towernya, jadi so far bentuknya masih down channel seperti ini. Resistance downtrend line-nya belum lewat-lewat, itu dia berkisar 975-an. Kalau dari beberapa minggu ke belakang ya kemarin turun ya, bikin lower low lagi. Ini yang bikin gak enak. Dia jadi bikin lower low di bawah 860, walaupun rebound 2 hari ke belakang. Next-nya itu Vigo 50%-nya di 895, lalu 61,8%-nya di 905. Di break 2 level itu arahnya ke 945 lagi. Walaupun dari sekarang sih kurang menarik untuk saat ini towernya. Stop loss di 845, di bawah 845 berarti akan ngetes low selanjutnya di 820. Oke. Tower aku juga susah mainnya. Ya itu berkali-kali break terus nggak jadi. Ada juga pertanyaan mengenai BBTN. Nah kebetulan kemarin Satriawan udah rekomen BBTN dari bawah ya. Dan kemarin rally-nya panjang banget, diikuti dengan volume yang besar. Iya. Nah, tadi apa? KF sama IRA ya? Nah, KF sama IRA kurang menarik karena nggak kayak gini volumenya. Yang bagus tuh kayak gini, ini kan 9%. 9% doang volumenya segini loh. Gimana kalau dia naik 22% auto reject? Nah, tadi kan KF IRA itu 2 auto reject, tapi volumenya ya ARA, tapi volumenya nggak begitu besar gitu. Yang kita harap tuh yang kayak gini gitu. Yang paling besar selama 3 bulan ke belakang atau 6 bulan ke belakang. Nah, yang kayak gitu. Nah, kalau dari sisi chart pattern-nya memang nih masih ada potensi bikin double bottom. Kemarin sempat tembus tapi balik lagi. Pas koreksi ketahan di Vigo 61,8%-nya 1345 dan sekarang udah balik lagi di atas 1400. Dan bahkan kemarin ya hari Jumat bikin high di atas 1500. Jadi sekarang 1500 jadi supportnya, potensi double bottom-nya masih ke 1660 BBTN-nya. Oke, jadi masih menarik gak kalau misalnya
udah kehilangan barang atau udah terjual, karena kan ini agak jarang ya BBTN rally segini gede itu. Kalau kita cek historical agak jarang, pernah tapi nggak yang kayak 2 hari. Ini kan naik hari keempat, dan hari keempat itu malah yang rally-nya ini panjang banget gitu loh. Biasa itu dia sehari, habis itu dia ambil napas atau dia naik kecil baru dia koreksi. Ini kan naiknya kalau kita misalnya udah sempet jual, apakah kita bisa buyback di harga berapa atau masih tunggu aja? Nah kayaknya sih lebih, kalau misalnya udah cuan sih mendingan nunggu ya. Ini buy on weakness levelnya itu 1.500-an. Either 1475, 1480 sampai 1500 di situ. Maintain di level sini sih oke sebenarnya. Cuman kita expect bikin higher low gitu ya istilahnya. Bikin higher low di sini baru dia lanjut lagi nanti kena ke targetnya gitu. Targetnya kan di 1660 di situ. Oke. Terus habis itu ada yang nanya mengenai Medco ya. Medco belakangan diem aja, si L1-nya oil price-nya juga diem. Ini turun, tapi ini bentuknya masih higher low, masih oke. Kita ngeliatnya masih bentuknya kaput handle, arahnya ke 1660 juga, mirip kayak BTS. Oh, mirip. Iya, di situ. Iya. Ini mungkin kalau misalnya ada yang takut-takut, ini ada gap yang belum ketutup, ada di 1350, lumayan jauh nih. Jadi supportnya di situ. 1390, 1350, lalu 1280. Potensinya masih kaput handle, arahnya di 1660. Terus kalau mengenai Barito bagaimana? Apakah udah? Nah, kalau Barito kan kemarin sempat rame katanya Pak Prayogo jual, ada berita headline. Nah, terakhir beritanya dibantah, dia bilang dia nggak jual, dia cuma pindahin doang sahamnya. Nah, apakah ini terindikasi ada distribusi tapi atau gimana? Tapi volumenya kecil ya. Oke, jadi secara news begitu ya, beritanya begitu. Nah, secara teknikal gimana? Secara teknikal itu masih sideways. Jadi masih ketahan di support kuatnya di 945, antara 940 sampai 950 lah di situ. Ini udah dari Oktober 2023 nggak pernah lewat nih. Tapi yang harus diperhatikan adalah ketika sekalinya dia aja lewat, ini trennya berubah. Dari sideways berarti jadi downtrend ya. Langsung kelihatan sih. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi ini stop loss-nya ya, let's say di 940 atau 935 lah, deket-deket dari 945 ini. Yang kelihatannya kalau bisa bikin rounding top itu di 840 yang kelihatan. Tapi kelihatannya bisa lebih jauh lagi gitu. Nah, sementara hal sebaliknya, kalau misalnya nanti 945-an atau 940 sampai 950-nya ini nahan, berarti ini support kuatnya masih intact, masih kuat dari Oktober 2023 ini. Nanti last high-nya itu di sekitar 1060 sampai 1080. Di atas level itu baru bisa jadi double bottom kan ini. Nah, jadi gitu ngebacanya untuk BRPT sekarang. Oke. Terus dari YouTube ada pertanyaan mengenai Saratoga kemarin beritanya lumayan nih, tapi nggak tahu deh sahamnya jelek. Iya kan, mainnya aku hampir pengen beli sih, cuman kok kayak lihat kok beritanya bagus, sahamnya kayak nggak ada angin gitu, jadi nggak jadi deh. Nggak beli. Pertama bisa dilihat dari EMA 200-nya. EMA 200-nya itu di 1680, harga sahamnya itu di 1440, jadi udah beres dari situnya. Yang kedua dari chart pattern-nya, dia break kemarin di 1500-an dan sampai saat ini belum balik. Jadi selama dia belum balik di atas 1505 ini, potensinya masih head and shoulders, itu arahnya ke 1320. Untuk ngebatalin ke 1320, dia harus balik lagi di atas 1505 ini. Baru ada potensi 1320-nya batal, next resistance-nya itu di sekitar 1600-an. Oke. Terus ada juga pertanyaan mengenai Antam sama MDKA. Memang ini kan sahamnya relate sama komoditi ya, terutama mungkin emas ya. Antamnya udah bagus. Antamnya masih mix to up ya. Jadi ini masih stay di atas nih. Ya, jadi so far masih oke aja. Jadi big picture-nya memang masih bearish ya, masih di bawah EMA 200, tapi bagusnya adalah ketika kemarin dia break di 1580. Jadi jangka pendek itu bentuknya kita expect dia bisa bikin kaput handle, itu targetnya di 1780-an. Sementara support minornya ada di 1645, 1640, yang kuatnya di 1580. Di atas 1780 ada di 1810 itu resistance selanjutnya. Jadi masih mix to up, mantap. Oke. Ini kalau di IG ini ada yang nanya mengenai saham WNTR, Wan.
UNTR kayak yang di Puan Score tadi bagus ya. Ya cukup bagus. Jadi belakangan itu call stock justru bagus loh. Oh iya. Iya, main call lagi kita sekarang. Iya, benar. Jadi rotasinya setelah big banks call stock lagi. Iya, karena memang data ekonomi China juga lagi improving. Biasa kalau Cina improving, ya komoditasnya naik, oil naik, pengganti oil, gas, batu bara ikut naik. Iya, beda kan ceritanya waktu tahun lalu ya, April atau September itu kan turun semuanya tuh. Iya. Ini, turun. Tapi belakangan malah bikin higher high. Nah, untuk UT-nya seperti yang terlihat di layar itu nanti penentuannya itu di 25.000 ini, di last high 17 Januari. Ini sedikit udah di atas SMA 200, jadi ada potensi berubah jadi uptrend. Tinggal break in last high-nya dan maintain di atas 25.000. Ini jadi cup with handle, arahnya di 30-an ribu untuk UT-nya. Tapi yang harus dicatat juga kalau 25.000-nya nggak jebol, berarti ini jadi konsolidasi nih. Ini jadi jelek, nggak jadi bullish. Support terdekatnya itu di sekitar 24.300 sampai di sekitar 23.500. Oke, berarti kalau misalnya spekulasi buy, berarti akan stop loss-nya di itu 22.475 bukan? Iya, kalau yang hard-nya itu di 23.500. Kalau yang pendeknya di sekitar 24.300, 24.400. Oke. Terus tadi MDKA kita udah bahas belum ya? Kayak belum ya MDKA ya. Nah MDKA ini sebenarnya ini kan emas ya, tapi nggak relate gitu. Iya, bingung benar. Benar. Jadi overall masih downtrend. Goldnya itu harganya udah uptrend kemana-mana, mungkin all time high, tapi ini masih downtrend gitu ya. Jadi EMA 200-nya di 2.800, harga sahamnya di 23. Jadi beda 500 per. Nah, untuk jangka pendeknya dia belakangan jadi sideways, range-nya antara 2450 sampai di 2230-an di situ. Konfirmasinya nanti di 2450, ini bisa jadi double bottom, break to 2450, arahnya ke 2.700-an. Sementara di bawah 2230 baru jelek, ini berarti confirm downtrend lagi, itu last low-nya di 2060. MDK-nya. Oke. Terus ada juga nih yang di tadi ada yang nanya apa ini? PSAB. Oh iya, PSAB itu gimana ya? PSAB lebih susah kayaknya. Iya, PSAB itu ngegemesin loh. Ya, PSAB nih kalau misalnya jangka panjangnya uptrend ya, volumenya rata sih ini mungkin yang kurang saya suka. Yang bagusnya itu di akhir Januari awal Februari itu masih bagus, tapi belakangan tuh jadi begini. Walaupun di Desember atau tahun lalu akhir ya itu kecil banget volumenya pas dia konsolidasi. Nah, jangka pendek itu last high-nya ada di 202. Jadi kita asumsinya ini bisa bikin rounding bottom, break di 202, itu arahnya di 228 jangka pendek ya. Sementara jangka panjang itu dia baru break kemarin, yang pertama itu di 111, tapi udah kena targetnya di 150, lalu kita naikin lagi di 158. Jadi jangka panjang itu break 158, itu arahnya ke 296.300 di situ. Di jangka panjang PSAB-nya. Oke. Mungkin abis itu kita juga mau lihat untuk ESA ya. Tadi ESA kita belum bahas ya. ESA itu kan kita call dari bawah ya, berapa ya waktu itu 565 ya. Iya, di 545 bahkan sebelum break. Jadi ini kan sebelumnya double bottom kecil ya. Terus udah hampir kena targetnya nih. Yang ini nih. Nah, ini double bottom kecil nih. Terus targetnya let's say 650-an juga. 650 kalau nggak salah. Udah kena kemarin. Nah, karena dia udah kena targetnya, jadi kita naikin, kita pakai time frame yang lebih besar dari November 2023. Ini setelah dia break di 620, kita lihatnya juga masih ada potensi bikin double bottom, tapi beda targetnya di 785. Jadi selama nanti dia koreksi tetap di sekitar 620-an, 620, 610 itu masih oke, masih sehat. Itu cuma koreksi sehat, cuma bikin higher low, lalu potensi rally lanjutannya ke 785 untuk SA-nya. Oke. Nah, terus ada juga nanya kayak kemarin kan saham agro, BRI Agro juga naiknya lumayan ya karena ada banyak berita sih dari yang dia bikin QRIS, terus dia mau buyback. Nah, tapi ini nih jarum panjang nih di atasnya banyak copet nih kelihatannya. Ya,
Volume kemarin lumayan, tapi ini kan sempat tertinggi kemarin tuh di 322 ya, tapi closingnya cuma di 302. Itu sebenarnya kurang bagus secara candlestick. Candlestick tuh bagus kalau dia full body gitu ya. Jadi tertingginya di 322, tapi closingnya di 320. Nah itu oke, itu masih oke. Atau dia tertinggi 322, close di 322, nah itu lebih oke lagi. Nah, kalau secara chart pattern kita identify-nya ini ada potensi bikin inverted head and shoulders ya. Jadi dia break di 292 seperti ini. Jadi sekarang 292 itu jadi hardcore buat supportnya dia. Di bawah 292 atau 290 berarti batal nih inverted head and shoulders-nya. Potensi rally-nya kemana? Theoretically itu ke 330 di situ. Sekitar EMA 200-nya di sini, ngejar sini dulu. Jadi jangka pendek itu range-nya 292 sampai 330. Kecenderungannya naik karena dia bikin inverted head and shoulders. Sementara jangka panjangnya karena dia kemarin berhenti di sekitar Fibo 78,6%-nya. Nah ini 250-an nggak sampai ya. Nah ini ada potensi bikin kaput handle. Jadi konfirmasinya di 370, break 370 itu arahnya ke 635. Tapi nanti kalau break di 370. Iya, soalnya agro ini banyak banget yang nyambung-nyambungin sama BRIS. Katanya BRIS-nya udah rally kencang. Mereka bilang tuh biasanya agronya suka bergerak juga. Nah kita nggak tahu apakah agro akan ngikuti histori kayak dulu yang dulu rally-nya BRIS, kemudian agronya ikut, ya kita nggak tahu, kita tunggu aja. Oh iya, terus banyak Bapak ini nanti nanya buka ya, oke kita bahas buka deh. Teknologi masih jelek ya. Iya. Overall. Nah ini buka itu support kuat kemarin yang tembus itu ada di 194, jadi break 194 kita sebutnya ini rounding top. Rounding top itu apa? Silakan lihat di Google. Ada, itu targetnya kemarin udah kena di 140. Nah, terus habis itu dia rebound nih. Reboundnya sampai berapa? Kita ranging aja ya, bikin staging. Biasanya saya pakainya Fibo retracement. Atasnya itu di 155, 159. Last high di 173. Ya, atau 173 berarti ada potensi balik lagi ke 194. Tapi sementara kalau misalnya 155, 159 ini nggak lewat, berarti ini ada kemungkinan dia cuma bikin higher low, lalu nanti dia koreksi lagi bahkan lebih rendah dari 136 last flow-nya gitu. Jadi overall masih bearish untuk bukanya, masih belum kelihatan bagus. Oh iya. Terus kalau tadi kita ngomongin agro, pasti kita mau tahu nih BBYB gimana, karena BBYB juga sebenarnya kemarin sempat naiknya lumayan. Terus ada berita bahwa dia akan RUPS. Nah, kalau RUPS kan mudah-mudahan ada isu soal right issue. Jadi yang bagus nih kalau BBYB akan jadi right issue dan ada standby buyer-nya. Nah ini gimana? Nah mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan ya, waktu itu BBYB kan turun ya dari Desember itu tertingginya 505 terus turun aja kerjaannya. Terus ketahan di 212, 208. Nah ini fungsinya uptrend line. Jadi dia kena di support uptrend line yang jangka panjang dari 2020 sini. Jadi kalau kita tarik garis itu kenanya kemarin di 212 dan it works ya. Rebound di sini dan naik loh 2 hari loh. Nah next-nya kelanjutannya itu ada di 312 last high-nya. Jadi last high-nya itu ini kan kemarin turun kena Fibo 61,8% di 248 dia rebound. Untuk jadi bagus lagi dia harus bikin high di atas 312, break 312. Jangka pendeknya atau rounding bottom-nya itu di 394 targetnya. Sementara ini juga bisa kalau kita gedein pakai cup with handle. Jadi kalau asumsinya kita pakai cup with handle dia pasti lebih besar lagi, targetnya itu ada di 466. Jadi next-nya PR-nya itu BBYB ada di 312. Harus break dan maintain di atas 312. Tapi kalau begini masih menarik gak? Karena kemarin ditutupnya agak bawah. Oh, kalau misalnya secara candle-nya memang nggak bagus kemarin. Sempat tertinggi di 306, 280. Jadi mungkin turun lagi. Nah, stop loss-nya itu di sekitar 248 ini. Ini kan berapa kali kuat nih. Ini juga jadi EMA. Jadi Fibo dalam 1,8%-nya, 248. Oke. Terus ini juga, oh ya ada juga karena sekarang kita ngebahas bank digital, Arto, apakah Arto udah ada pertanda mau bergerak? Kalau sampai agronya misalnya bener naik, ikut-ikutan BRIS gitu, ntar kalau agro naik akan narik bank digital lainnya. Ya, ini kita kasih warna merah. Nah untuk ini 78,6. Nah untuk Arto-nya kemarin kan koreksi lumayan, tapi ketahan di Fibo 78,6%-nya di 2590.
Nanti penentuannya itu ada di 2860 sampai di 2930. Ini dua level ini harus lewat level ini berarti ini agak jauh nih. Bisa jadi kaput handle arahnya di 332 33 lumayan jauh. Nah, sementara bigger picture-nya ini masih jelek. Jadi kita ngelihatnya setelah dia break di 2860 itu kemarin rebound-nya cuma pullback, lalu ini ada potensi koreksi lagi, bikin double top. Ini disebutnya double top, kebalikannya double bottom ya. Itu targetnya di 21. Konfirmasinya di mana? Konfirmasinya nanti di 2500. Kalau dia koreksi lagi di bawah 2500, nah ada potensi balik lagi ke 21. Ngejar target double topnya ini. Dan juga gap yang belum ketutup di sini ya. Di 2070 di sini. Jadi untuk jadi bagusnya harus di atas 2860 atau 2980 baru tuh jadi 33 atau 34 targetnya. Tapi ini ada potensi menarik ya. Tapi volumenya kecil-kecil ya, belum ada. Iya, volumenya kecil-kecil, belum bagus. Mungkin dia ketarik Goto sih, karena Gotonya masih berat sih. Iya, masih banyak seller. Bisa gerakannya bareng tuh sama Goto. Iya. Nah, benar nih Pak Anwar nanya mengenai saham Archie, karena ini saham emas, tapi yang boleh kita bilang masih kemana-mana dia nggak mau naik. Apakah ini ada indikasi lagi akumulasi makanya nggak dikasih naik? Ya, kalau misalnya akumulasi bisa ya. Itu kita ngelihatnya dari sini ya, dari Agustus 2023 ya. Jadi naik turun di situ-situ aja gitu ya. Ada potensi untuk jadi akumulasi, walaupun untuk pastiin tahu akumulasi atau enggak ya, cuma mereka doang yang tahu. Hanya gitu, waktu yang bisa membuktikan. Kita cuma bisa ngeliat chartnya aja. Nah, untuk support pentingnya itu ada di 330 328 ini. Di bawah level ini berarti jelek, konsolidasi selesai dan jadi bearish itu aja. Sementara untuk bullishnya jangka pendek itu ada di 372. Jadi break 372 jadi double bottom, arahnya di 418. Sementara big picture-nya itu berarti 440 sampai di 420-an di sini. 480-an untuk jadi bullishnya. Di atas 484 baru jadi bullish jangka panjang artinya. Sementara jangka pendek sih di sini-sini aja, 372 328. Oke. Oh iya, ini karena mau lebaran ada juga nih nanyain Cepin dan Java deh ya, karena udah paketan. Cepinnya masih mix to up nih. Kok chartnya mirip kayak Medco gitu ya. Iya. Jadi masih dia break di 4920, ini masih mix to up, masih rally, itu target kapit candle-nya ada di 55, sementara last high-nya itu ada di 58, 5775. Support minornya di 5150, yang kuatnya ada di 4920-an. Ini masih menarik untuk dibeli pada saat ini. So far masih menarik ya. Nanti kalau misalnya koreksi balik ke levelnya di sekitar 51, di sekitar 51 5150. Terus kalau Java deh, kalau misalnya kita ngomong pas Cepin pasti deh. Java nih target double bottomnya udah kena di 1225. Nextnya itu kita expect ini resistance selanjutnya ada di 1255 sampai lasanya di 1280. Nah di atas dua level itu baru ada potensi untuk rally lebih jauh lagi. Itu di sekitar 1400-an. Oke. Nah terus mungkin abis ini kita akan jawab juga mengenai apa ya? Ada nanya juga nih saham Pak Pepe, TPIA Macuan. TPIA ya ini udah rally ribuan berapa hari, tapi sekarang lagi di resisten di sekitar 57-an ya. Jadi harus break last high-nya itu, break level itu last high-nya atau resistannya di 61 sampai 6525. Di atas 65 baru lanjut rally lagi untuk TPIA-nya. Kemarin sih waktu dijatuhin ini sih jadi yang bikin kurang bagus ya. Betulnya saya pikir ini jadi triangle tapi nggak jadi gitu. Jadi harus break di 65-an baru lanjut rally lagi. Sementara supportnya ada di sekitar 51. Oke. Terus ada juga yang mungkin gini, ada banyak banget nih yang nanya Pak Satriawan saham minggu depan apa? Coba ada nggak yang kamu suka nih? Ya karena belakangan itu masih call ya, call related. Jadi saham-saham TMG, UNTR itu masih jadi pilihan lah. UNTR 25, break 25 lanjut lagi. TMG kemarin dikit lagi nih di 27825 baru bisa ke 32750. Lumayan nih. ESA tadi double bottom. Adaro ketinggalan kayaknya. Adaro tuh belum terlalu jauh loh.
Ya, Adaro sebenarnya juga bisa jadi double bottom kalau misalnya nanti break di 2650 nih, jadi sideways aja belakangan nih. Dan jadi break di 2650, either dia rounding bottom atau double bottom, arahnya ke 3020-an. Kemarin break di 2570 itu targetnya ke 28 di sini yang kecil, double bottom kecil. Oh, ITMG mungkin kalau dividennya bagus, ini kan tanggal 28 bulan 3 akan RUPS kan. 28 ini kalau RUPS, kalau dividennya sesuai ekspektasi itu break lah kayaknya. Yang tadi itu. Oh iya, terus ada juga naik Dewa. Iya bener, Dewa ini sangat menarik. Kenapa? Soalnya berapa hari itu naik. Terus volume sellernya hilang semua. Biasa kan sellernya tebel-tebel tuh. Sellernya hilang. Dewa big picture-nya masih, ini sebenarnya sideways saja sih ya. Kemarin naik terus turun lagi. So far masih bertahan di 56 tuh, 5655 kuncinya, di bawah 55 berarti potensinya ke 50 lagi. Sementara kemarin dia kan konsolidasi tuh dari Januari akhir, dia break di 61. Sekarang 6160 jadi supportnya, potensinya ke 68 sampai lasanya di 72. Di bawah 60 berarti batal, potensi ke 5655 lagi. Di bawah 60 ya? 260 stop loss. Oke. Terus tadi apa? Tadi satu lagi. Paketan. Oh, Maha. Karena ini memang masih stok batu bara universe ya. Mahanya ini sideways saja, tapi so far masih bertahan di 186, jadi 186 nya supportnya, kemarin jadi resisten ya. Jadi potensi double bottom itu arahnya ke 212 pada double bottomnya. Di bawah 186, 185 baru jelek nih, batal, double bottomnya jadi bearish lagi nanti. Oke. Terus kalau gajah tunggal, nah Satriawan tuh udah rekomend gajah tunggal udah berapa minggu ya udah naik sih. Sebenarnya sih kita udah rekomend di Maybank itu dari sini nih, dari sebelumnya di tanggal sekitar 29 Februari lah, akhir Februari. Waktu itu kan dia naik, turun sebentar, kena FIBO 50%, terus naik lagi. Ternyata masih dibikin sideways. Baru yang ketiganya nih, 1, 2, 3 baru jebol. Nah, 2 hari kebelakang kan koreksi, tapi volumenya kecil ya. Jadi kalau misalnya koreksi, kita lihat Bioneckness levelnya itu di 12.10-an, di sini 12. Nanti di level ini potensinya masih cup with handle, arahnya di 1460 GJTL-nya. Overall masih uptrend. EMA 200-nya itu di 960, harga sahamnya di 1240, jadi jauh. Oke, nah ini ada juga yang nanya di YouTube tentang VKTR. Kemarin kan sempat bagus ya, karena memang ada berita kerjasama sama Pertamina. Tapi dia turun lagi. Tapi kalau kita lihat ini chartnya masih sideways ya, bukan yang jelek banget ya. Iya. Jadi chartnya jangka pendek jadi sideways. Nah, ini kalau misalnya pakai Vivo berarti 61,8. Ya, di antara 61,8 sih. Jadi rally-nya itu kemarin kan dia rally tuh panjang ya. Benar. Untungnya dia nggak balik lagi ke base-nya itu. Nah, itu mungkin yang bisa jadi jadi trigger untuk jadi bullish-nya gitu ya. Kalau dia hampir balik lagi ke base-nya itu berarti udah bubar tuh. Iya, benar. Nah, jangka pendek itu range-nya antara 170, 169 sampai 149, 150 di situ. Jadi so far masih di sini aja. Untuk bullish-nya berarti harus break dan maintain dari 170. Ini rectangle targetnya di sekitar 195, 200. Sementara di bawah 150 jadi bearish. Itu arahnya balik lagi 138, 140, bahkan bisa balik lagi sampai di 126, 125-an di situ. Jadi sekarang masih ranging aja 150, 170. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir untuk technical, karena habis ini kita akan masuk ke technical IIE ya. Nah, karena banyak banget yang nanya PTBA, kita akan pilih untuk PTBA. PTBA karena udah mau dividen. Nah, PTBA, ini karena mau dividen udah duluan ya. Ini sebenarnya kalau misalnya ya, Bapak Ibu perhatikan PTBA, ya, ITMG, UNTR tuh kurang lebih sama bentuknya begini, cup with handle ya. Bedanya PTBA udah duluan aja, udah break. Kalau UT kan 25.000 di sini. Titiknya, 25.000-nya belum break. Nah, PTBA itu udah break, bahkan dia kemarin bikin gap up loh. Jadi ini confirming banget, ini beneran ini. Oh iya. Ini gap up nih. Iya. Di tanggal berapa? 4 Maret sampai 4 Maret dan 5 Maret ya. Ya, ini gap up, jadi breakaway gap kita sebutnya. Setelah konsolidasi dia breakaway gap. Nah,
target cup with handle-nya ada di 3210 di sini. Sementara support minornya ada di high sebelumnya 29, lalu EMA 200-nya di 28, lalu yang kuatnya nanti di 2720 di situ. Gajah Tunggal tadi udah Pak Santoso barusan. Kita nonton recordingnya. Iya. Ya udah kalau gitu kita masuk ke technical chart ya. Oke. Ada yang nanya saham Suri nih, tapi ntar deh. Oke. Bentar. Slideshow. Oke, kita akan masuk ke technical chart dari IIE ya. Seperti biasa, disclaimer dulu. Terus kalau IHSG bullish skenario, koreksi dan bertahan di support up channel di sekitar 7280. Bertahan IHSG ini berpotensi kembali rally menuju target rounding bottom di 7720. Trend Minervini trend score itu kriteria 6 dari 8. Kayak minggu lalu 7 ya. Kayak turun ya. Terus untuk bearish skenario, IHSG membentuk higher high tapi koreksi. Potensi koreksi lanjutan menjadi terbuka setelah indikator RSI membentuk bearish divergent terhadap IHSG. Potensi koreksi akan menuju ke 7238 atau 7099 dan membentuk double top nih secara IHSG. Dan untuk rotasi sektor yang weekly, improving ini ada IDX Trans, IDX Health, IDX Industry, non-cyclical, prop, dan cyclical. Dan yang leading tuh masih di finance, tapi yang turun ini infra. Dan yang lagi ini ada basic, energi, dan tech. Nah kalau yang daily ini ada IHSG daily yang sektornya ada tech yang mulai naik ke improving, kemudian ada IDX Trans, IDX Health juga naik IDX Health juga naik dari lagging langsung ke improving, mungkin karena kemarin tuh kayak KF, INAF itu kan sempat naik kenceng. Dan ada non cyclical yang pindah ke leading, basic pindah ke leading, energi masih di leading, dan yang kehilangan momentum ada IDX Industry, infra yang ke weakening. Kemudian yang lagging ada IDX Prop sama non cyclical. Dan kemudian untuk non-cyclical yang improving ada Gudang Garam, ada Kino, ada Thais, Alsip. Nih yang sawit-sawitan ada di sini ya. Dan yang ada di leading ada DSNG, ada BC, Cimori, Ultra, Indofood. Yang weakening ada Pani, ada Hoki, ada Range, ada HMSP, ada Food. Dan yang lagging ada Unilever, Nasi, MLPL, MPPA, dan TBLA. Kemudian untuk yang ADX Basic kayak improving itu ada NIKL, ada Tins, Kras, Inco, Weton, INKP, Agi, KKES, Antam, ESA. Dan yang ada di leading nih ada Avia dan ada PSAB yang tiba-tiba kok ada di leading, ada di pojok atas ya. Aman yang agak turun ke improving, kemudian ada TPA yang juga turun ke yang aman yang pindah ke weakening, dan TPA pindah ke weakening. Ada Barito yang dari weakening udah mulai balik ke lagging, kemudian ada BRMS, NCKL, DKFT, dan Archie. Oke, untuk saham yang menarik ITMG rebound dan test point B di 27825. Break level tersebut akan membuka peluang untuk ITMG kembali rally menuju PR set bad pattern di 30.550. Jadi rekomendasi teknikal untuk ITMG adalah buy if break 27825. Buy area bisa dilakukan di 28300 hingga 27500. Target 1 29.000, target 2 30.550 dan stop lossnya 27.000. Kemudian ada harta ini break kelas high di 402 dengan volume besar. Break level tersebut akan membuka peluang untuk harta kembali rally menuju target cup with handle dengan pattern di 505. Saat ini harta udah berada di atas Tenkan-sen, Kijun-sen, dan Kumon. Rekomendasi teknikal untuk harta adalah buy area di 426 hingga 400, target 1464, target 2505, dan stop loss 394. Kemudian ada Mayora ini rally dan beberapa hari dia akan tes high di 2550. Potensi double bottom menuju 2840 jika resisten tadi terlewati. Mayora berpotensi breakout dari konsolidasi. Rekomendasi teknikal untuk Mayora adalah buy if break 2550, buy area di 26
2.600 hingga 2.500, target 1 27, target 2 2840, stop lossnya 2470. Kemudian ada Ciwi Kimia yang menguat dan break point B di 7150. Break level tersebut akan membuka peluang untuk Tekim kembali rally menuju PR set butterfly pattern di 7675 dan 8 atau 8 nextnya 8125. Rekomendasi teknikal untuk Tekim adalah buy area bisa dilakukan di 73 hingga 7000, target 1 7675, target 2 8125 dan stop lossnya 6875. Kemudian ini ada Dewa yang tadi sebenarnya kita udah nanya, cuman ini memang aku masukin ke rekomendasi mingguan. Dewa ini break resisten di 61. Jika dia bertahan di level tersebut, maka berpotensi sekali untuk Dewa rally menuju 68 dan nextnya ada 72. Indikator parabolic SAR sudah mengkonfirmasi ada sinyal beli. Rekomendasi teknikal untuk Dewa adalah buy area 65 hingga 61, target 68 dan target 272, stop lossnya 60. Dan ada WNTR yang rebound dari dan akan test point B tadi yang sering kita ngomongin 25.000. Ini poin penting. Jika break level tersebut akan membuka peluang untuk WNTR kembali rally menuju PR set bad pattern di 27.900. Jadi rekomendasi teknikal untuk WNTR adalah buy if break di atas 25.000, buy area di 25.300 hingga 24.100, target 1 26.800, target 2 27.900 dan stop loss 23.850. Mungkin itu beberapa chart yang bisa saya sampaikan untuk minggu depan. Oke, karena kita udah cukup lumayan banyak belajar hari ini dengan Pak Satriawan, mungkin ada closing statement dari Satriawan untuk teman-teman di sini. Closing statementnya ya itu aja. Jadi di Maybank kita sudah mencoba untuk menggunakan menggabungkan antara technical analysis dan quant score, dan juga kalau misalnya mau reportnya ya nanti kalau yang tadi materinya ada di cerita, dan kalau misalnya tadi kan saya lihatnya ada banyak yang nanya nih ya dan belum dijawab, silakan ke YouTube-nya kita tiap pagi jam 8 di Maybank Sekuritas di YouTube ada, itu silakan nanya sebanyak-banyaknya. Karena biasanya juga yang ditanya tuh saya lagi. Iya. Jadi yang kayak gini ya banyak nih, saya udah biasa nih tiap pagi. Jadi kalau misalnya belum kejawab dan kalau pagi-pagi sempat silahkan nanya di sana aja gitu. Iya, karena waktunya sangat karena kan kita dari tadi nih, entah karena banyak kelamaan juga bosen. Jadi nanti bisa lanjut tanya ke Satriawan untuk setiap hari, misalnya hari ini nanya ITMG, besok mau nanya apa lagi silakan di YouTube channel Maybank Sekuritas Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi. Aku nggak tahu nih minggu depan, soalnya kan ada kejepit tuh. Itu aku takutnya orang banyak keluar kota. Jadi mungkin aku nggak tahu nih minggu depan kita ada webinar apa enggak, karena udah mau dekat libur. Habis itu nanti April Lebaran, nah aku bakalan off lumayan lama. Jadi 2 minggu. Habis itu minggu ketiga April mungkin Frankly yang akan menggantikan. Yaudah, oke, itu dulu ya. Makasih ya Satriawan dan Maybank Sekuritas Indonesia, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di sini. Thank you, Han. Sehat terus dan happy cuan ya. Thank you, bye.